dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar, di mana masa itu nanti kita semuanya pasti akan mengalami, para jamaah sekalian, Bapak Ibu semuanya akan mengalami yang namanya matahari didekatkan sedekat-dekatnya, konon ya dikatakan, atau dalam sebuah riwayat dikatakan sampai sedekat 1 mil saja jaraknya. Bayangkan dengan matahari yang setinggi ini yang kita alami sekarang ini secara normal, panas atau tidak, Pak? Bapak Ibu sekalian merasakan panas atau tidak ketika musim kemarau kemudian matahari ini terik, mataharinya panas sekali. Nah ini nanti di padang mahsyar, suatu ketika nanti di alam akhirat kita akan dikumpulkan semuanya, yaitu di sebuah padang yang tandus, dan di situ matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya, bahkan taidimilin bahasanya, yaitu hanya sejarak 1 mil saja didekatkan, pas di atas ubun-ubun kita semuanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, diriwayatkan oleh riwayah dari Al-Jamaah. Al-Jamaah itu berarti banyak, Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Tirmidzi dan juga yang lainnya, bahwa Nabi mengatakan sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ketika suatu hari itu tidak ada naungan satupun kecuali adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang tidak akan saya bahas 7-7-nya, Pak. Ada salah satunya, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan salah satu dari mereka-mereka yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Para lelaki yang mereka ini hatinya terpaut, terikat, melekat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan sekarang, kita membayangkan panas sekarang saja sudah sangat luar biasanya, sudah sangat kesusahannya. Karena biasanya tabiat manusia ini kurang bersyukur, dikasih panas, kok panas banget sih, malas keluar ini. Udah di rumah, kok mau keluar kok panas. Mungkin kalau di sini jarang ada yang ke sawah, Pak ya. Ada yang ke sawah di sini. Kalau di Punggur banyak, Pak, banyak ke sawah. Ini di sini pasar, ke kantor ya. Tapi ketika mungkin sudah istirahat siang hari pada zuhur, kok mau keluar lagi, misalkan mau ngantor lagi, kayaknya panas banget. Dan apalagi nanti, coba bayangkan, hanya 1 mil saja matahari didekatkan, ya sedekat-dekatnya kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali mereka-mereka para ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuknya beliau mengatakan mereka-mereka adalah dinaungi oleh arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini salah satunya, mereka-mereka adalah yang laki-laki, yaitu hatinya selalu terpaut dengan masjid-masjid Allah. Mereka-mereka inilah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang yang buta. Ada yang mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum ya. Ada yang dikatakan Abdullah bin Ummi Maktum, ada yang mengatakan pokoknya ummi, orang-orang yang orang-orang yang ama ya, orang-orang yang buta. Bahwa beliau bertanya kepada Nabi, apakah saya ini masih wajib untuk mengikuti sholat berjamaah? Apakah bagi saya yang kemudian mata saya buta dan saya tidak memiliki penuntun satupun untuk saya hadir di dalam sholat berjamaah 5 waktu, bukan hanya 1 waktu, bukan 2 waktu, 3 waktu, akan tetapi 5 waktu semuanya harus kita bersama-sama sholat dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan orang buta ini bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ya kamu uzur, kamu terkena uzur dan tidak. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika si orang buta tadi ini berpaling, kemudian dia berlalu begitu saja, tapi masih terlihat oleh Nabi, kemudian dipanggil. Wahai orang buta, ta'al, sini dulu sebentar. Wahal sami'ta nidas shalah, apakah kamu mendengar seruan azan gitu ya? Apakah kamu mendengar seruan azan? Iya ya, saya masih mendengar. Maka fa'ajib, datangilah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, khususnya ini bagi para laki-laki ya. Orang yang buta saja ketika dia masih mendengarkan suara azan, suara panggilan untuk sholat, dia wajib untuk mendatangi
masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang Allah lahirkan, yang Allah ciptakan dalam keadaan normal. Allah Subhanahu wa taala berikan kelengkapan semua kepada kita, panca indera, kemudian juga kelengkapan anggota tubuh pada kita semuanya, dan kita terlahir dalam keadaan normal. Bayangkan. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, saya melihat ada satu cuplikan ya. Ini pastinya viral ya, biasanya di WA, biasanya dari sini di-share ke sini ya. Ada seorang yaitu di daerah Jazirah lah ya, di Timur Tengah. Yang beliau ini sholat dan buta, kakinya pincang sebelah ya, kakinya patah kalau nggak salah, yang kanan atau kiri itu ya. Jadi ketika beliau sholat dari rumahnya ini membentangkan tali atau tambang sampai ke masjid, dan beliau sholat berjamaahnya merayap melalui tambang tersebut. Masya Allah. Dan pasti akan Allah hadirkan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada ibu-ibu ya. Makanya kalau kata Ustadz Abdul Somad ya, kalau Bu katanya, kalau bapak-bapaknya ini sholatnya di rumah, mohon maaf, bapak-bapaknya suruh pakai mukena, suruh pakai telekung katanya. Mudah-mudahan bapak-bapaknya semuanya sholat di masjid ya, atau mungkin di musola. Yang intinya di situ adalah untuk kita bersama-sama, jadi dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية